Halo lagi semua, apa kabar ya teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today ya teman-teman ya. Mungkin kali ini saya akan bicara mengenai kehidupan teman-teman ya. Sambungin dengan apa tuh saya punya video sebelumnya ya teman-teman mengenai pamer kekayaan ya teman-teman ya. Ini mungkin saya akan sambungkan ya ke topik yang agak umum teman-teman ya tentang kemarahan teman-teman ya. Begitu mungkin digabung jadi satu ya, pamer kekayaan dan juga emosi yang tidak bisa dikontrol ya teman-teman, atau kemarahan ya berakibat fatal ya teman-teman ya, yang seperti di kasusnya sih yang lagi viral sekarang, yang kasus si Dandi itu ya teman-teman, yang udah tahu ya, dia memamerkan kekayaan, nah, dan juga berbuat amarah begitu ya, sehingga bikin orang koma ya. Nah itu jadi berakibat fatal ya teman-teman. Fatal bukan hanya buat diri dia sendiri ya, tetapi dampaknya terhadap keluarganya juga, semuanya full fatal teman-teman ya kan. Nah begitu, itu akibatnya karena tidak bisa membendung emosi dan berbuat bodoh ya teman-teman ya kan begitu. Nah maksud saya dalam bahasa Inggris teman-teman, is it worth it gitu, hanya berbuat begitu ya demi seorang pacar, atau bahkan nggak tahu pacar beneran atau enggak ya, itu sangat-sangat bodoh sekali ya gitu ya kan. Jiwanya juga, ya saya udah pernah bahas ini di video sebelumnya ya, jiwa yang rusak ya teman-teman ya, juga ada sangkut pautnya ya begitu ya kan. Nah jadi kali ini saya akan ngomong mengenai emosi atau kemarahan teman-teman ya begitu ya kan. Nah jadi kadang-kadang tuh saya sendiri, kita sekarang udah banyak lihat kasus-kasus di jalanan teman-teman ya, terutama di jalanan ya, kayak si kasusnya si Dan itu juga di jalanan juga kan ya kan begitu. Ini di jalanan kayak mobil, sesama mobil main tabrak-tabrakan karena dia merasa tuh marah atau gimana ya. Jadi we call it kayak road rage ya gitu ya. Saya suka lihat ya di media ya, oh ini mobil main tabrak-tabrakan ya, atau gimana motor sama mobil ya, atau mobil sama mobil ya kan begitu. Jadi itu semua pasti akan dan bisa berakibat fatal ya teman-teman. Saya juga pernah mengalami begitu soalnya ya. Karena saya di jalanan memang saya suka nyetir, saya suka agak cepat ya, karena saya prinsip saya nggak mau membuang waktu saya di jalan teman-teman. Apalagi kalau udah kena macet ya, kena ini ono ya, kita dikejar waktu ya kan. Waktu sih sangat berharga sekali buat saya ya pribadi. Makanya kalau saya nyetir saya suka agak cepat ya kan. Nah jadi ini kadang-kadang ada mobil ya, dia merasa tuh saya melewati dia atau bagaimana ya, mengambil jalan dia, atau saya maksud saya lebih lincah daripada dia ya teman-teman gitu, atau bagaimana. Jadi dia merasa tuh kayak merasa kalah atau bagaimana ya begitu. Jadi ini mobil ada pernah yang ngejar juga mobil saya gitu teman-teman ya kan. Jadi lucu, saya lihat ini mobil ngapain ya itu. Memang saya saya selalu cepat ya, kebanyakan kalau di jalanan saya selalu lewatin banyak mobil. Jarang ada mobil bisa lewatin mobil saya teman-teman ya. Apalagi mobil saya ya saya lebih suka pakai mobil kecil ya, jadi lincah teman-teman ya. Jadi kemana-mana juga gampang, parkir juga lebih mudah ya begitu ya kan. Nah jadi kadang-kadang tuh kalau kita ladenin orang-orang di jalanan teman-teman ya, orang-orang yang nggak punya akal sehat, atau dia sengaja dia mau mancing emosi kita ya, jadi kita bisa kena gitu teman-teman ya kan. Nah, kita jangan sampai terkena ya begitu, orang-orang yang begini yang berniat jahat. Jadi mobil itu sengaja dia kejar-kejar saya ya gitu, dia pasang lampu sen gitu, seolah-olah tuh kayaknya tuh saya kurang cepat gitu loh gitu. Jadi kurang ajar gitu teman-teman. Nah, akhirnya saya pikir ya udah, akhirnya saya masuk ke tempat pom bensin ya begitu. Saya juga sekali saya mau isi bensin, jadi biar mobil itu jalan aja begitu ya kan. Jadi adalah teman-teman begitu ya. Jadi kadang-kadang nih orang-orang seperti begini, dia sengaja ya, dia mau cari masalah ya gitu. Sama juga lah dalam kehidupan kita ya teman-teman, musuh-musuh atau siapa ya, mungkin dia sengaja mencari atau mencari celah-celah kelemahan kita ya, dimana dia bisa membuat kita jatuh jadinya teman-teman ya kan begitu. Dia lihat posisi dan kedudukan kita, misal di tempat kerja ya teman-teman ya. Nah dia sengaja cari masalah, cari gara-gara fitnah segala macam ya kan begitu. Jadi kalau kita udah begitu ya, kita hanya bisa ya, kita nggak perlu ya, kita mencoba kita mengklarifikasi atau defend ourselves ya teman-teman ya kan gitu, ke atasan kita atau bagaimana ya kan.
sebisa kita mungkin ya. Kalau kita nggak bisa, kita biarkan saja dia, begitu. Biar dia yang ujung-ujungnya nanti biar manusia itu yang menjelekkan diri mereka sendiri ya, begitu ya kan. Dia mencoba melempar lumpur ke diri kita, tapi ternyata dia sendiri juga udah kotor dengan lumpur juga teman-teman ya kan, begitu. Ya. Jadi ya itu kadang-kadang ya teman-teman, itu kita diem ya, atau kita berusaha kita tidak terpancing ya, itu bukan berarti tuh kita tuh kalah gitu teman-teman ya kan, begitu kalau menurut saya ya. Jadi kita nggak usah kita membalas atau kita berbuat ya, karena itu juga akan berakibat karma juga ya. Kalau kita berbuat, kita membalas atau kita mencoba membalas mencelakai mereka gitu, musuh-musuh kita gitu ya, jangan ya kan. Biarin mereka yang nanti tertimpa balasan karma itu sendiri gitu, kalau menurut saya teman-teman ya, begini ya kan. Nah gitu, udah banyak contoh dari kita, dari kehidupan kita teman-teman ya. Saya sih jujur aja ya, begitu. Nah ini satu contohnya yang paling kelihatan ya, ini perang teman-teman, yang perang yang udah 2 tahun ya, antara Ukraine sama Russia teman-teman ya kan, begitu. Memang kalau saya jujur ya, kalau saya jadi Ukraine ya, mungkin saya diprovokasi atau bagaimana, mungkin saya lebih tenang dan lebih diam teman-teman, karena saya memikir ya, nyawa yang hilang ya, dan nyawa manusia yang hilang, dan juga kerusakan yang terjadi ya di antara dua negara itu teman-teman ya, begitu. Kalau saya jadi si Zelensky ya, saya diprovokasi atau bagaimana ya, posisi memang ya susah ya, karena si Russia juga dia lebih besar ya kan. Nah begitu ya, itu juga bukan suatu garansi bakalan bisa menang juga dalam perang kan. Ini ternyata perang ini sudah berjalan udah 2 tahun kan, udah 2 tahun lebih ya kan, begitu. Dia masih bisa bertahan ya kan. Nah, tapi mau sampai kapan ya, begitu. Terus ada korban jiwa sama kerusakan ya gitu ya kan. Kalau si siapa nih ya, itu sih saya sih nggak mau inilah ya, mungkin dia juga, si Zelensky juga ada perhitungan dia sendiri ya gitu. Tapi ya ini udah banyak korban jiwa dan kerusakan teman-teman ya, begitu. Sama juga saya sih lebih suka mungkin setahunnya Taiwan ya teman-teman ya, karena dia lebih diem walaupun si negara China ya, dia provokasi dia atau bagaimana ya, dia lebih diem, dia juga lebih tenang. Kenapa dia berbuat begitu? Dia nggak membalas atau mencoba memperlihatkan atau membalas balik teman-teman, karena dia udah tahu ya, dengan ukuran dia dan posisi dia, mungkin kalau dia berbuat begitu agresif, dia akan kalah ya. Jadi daripada begitu, dia bersabar, dia diem. Nah dengan begitu ya, si Taiwan ini dia dengan berbuat begitu, jadi dia dapat simpati banyak dari negara-negara yang lain ya, terutama dari US ya, begitu, yang banyak membantu si Taiwan ini juga, tapi secara diam-diam ya, begitu ya kan. Dengan si Nancy Pelosi visiting si Taiwan kemarin itu ya kan, nah, begitu ya kan. Jadi kadang-kadang kita kita mengalah ya teman-teman. Kita mengalah itu ya bukan berarti kita tuh kalah ya kan. Kita mengalah ini kita demi untuk bisa untuk kemenangan gitu teman-teman ya kan. Itu ada kalanya ya kita melawan ya kan, begitu ya kan. Kita harus pakai akal sehat juga. Ada kalanya kita harus bisa melawan balik ya. Tapi ada kalanya kita nggak mau buang-buang energi dan waktu ya untuk orang-orang yang nggak punya otak gitu teman-teman, terutama ya, begitu ya. Jadi kita mengalah itu bukan berarti kita tuh kalah. Kayak saya di jalanan, saya nggak mau ladenin orang-orang yang nggak punya otak misalnya ya, begitu teman-teman ya kan, yang mau coba provokasi saya atau bagaimana, mentang-mentang saya mobil saya agak kecil dan juga mobil saya juga cepat teman-teman ya, begitu ya kan. Nah ini juga sama teman-teman, apa yang terjadi di Ukraine ya sama di Taiwan ya gitu ya kan. Kadang-kadang kita mesti bisa ngambil posisi lah gitu. Jadi kalau saya bisa conclude ya dari saya punya video hari ini teman-teman ya, kita ada kalanya kita mencoba kita melawan ya, berjuang dan melawan ya, begitu. Kita provokasi balik atau bagaimana. Tapi ada kalanya kadang-kadang kita berpikir jangan buang-buang waktu gitu teman-teman. Jangan buang-buang waktu dan energi untuk orang-orang yang atau manusia yang tidak pantas kita berikan energi dan waktu kita gitu teman-teman.
Mungkin ini ada sedikit hubungan sama si videonya si itu ya, Deddy Corbuzier tentang haters juga ya. Tapi maybe in another video lah ya kan, baru saya nanti apa nih sambungkan ya. Ini cuman kali ini teman-teman saya cuma hanya mau point out itu aja gitu ya. Kita masih perlu banyak hal-hal lain dalam kehidupan. Kita butuh waktu dan energi kita teman-teman ya kan. Ya contohnya mungkin mencari uang ya teman-teman ya kan. Bukan untuk membuang-buang waktu kita dengan hal-hal yang kayak orang provokasi atau bagaimana yang tidak ada gunanya gitu teman-teman ya kan. Jadi kadang-kadang saya begitu ya, kita menyerah, bukan menyerah, kita mengalah lah, kita mengalah ya kan, tapi kita untuk tujuan kita untuk menang. Menang apa? Kita menjaga ketenangan diri kita teman-teman untuk hal-hal lain yang lebih berguna ya. Gitu. Jangan buang-buang energi dan waktu kita untuk hal-hal yang bodoh gitu ya. Kayak si kasus sih. Ya, yang tadi saya bilang kasus yang si Dandi itulah teman-teman begitu ya kan. Itu aja deh teman-teman untuk video saya kali ini ya. Nah, anyway, just a food for your thought ya. Oke. Thank you for watching ya. Semoga kita bisa berjodoh kembali di masa depan teman-teman ya. Oke, bye bye.